Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak hidup semakin sehat, semakin kuat, dan semakin cerdas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Rumah 1, Persatuan dalam Perbedaan, Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran yang ketiga. Disimak baik-baik ya nak. Adapun kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum untuk menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Di antaranya, tumbuhan melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Ada tumbuhan yang beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa, ada tumbuhan yang beradaptasi untuk bertahan hidup, dan ada tumbuhan yang beradaptasi untuk berkembang biak. Tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap habitat atau tempat tinggalnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya kurma, lidah buaya, dan kaktus. Yang kedua, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, misalnya di laut, muara sungai, dan pantai. Biasanya tempatnya itu berpasir, kemudian berlumpur, dan sedikit mengandung oksigen. Contohnya tumbuhan bakau. Yang ketiga, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya teratai dan enceng gondok. Yang keempat, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya tumbuhan begonia dan tumbuhan paku atau tumbuhan pakis. Nah, penguapan yang terjadi pada tumbuhan ini sangat lambat karena air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut hidatoda atau stomata air. Yang kelima, tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Nah, biasanya tumbuhan ini melakukan adaptasi dengan cara memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Nah, hal tersebut dinamakan dengan insektivora atau pemakan serangga. Contohnya pada tumbuhan kantong semar dan tumbuhan Venus. Anak-anak, selain beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya, beberapa tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk berkembang biak. Tumbuhan yang pertama yaitu bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, terutama lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Tumbuhan yang selanjutnya yaitu mawar, melati, dan anggrek. Nah, tumbuhan ini memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Nah, tanaman selanjutnya yaitu bunga dandelion. Nah, benih bunga dandelion ini memiliki serabut halus yang mudah terbawa angin dan jatuh di tempat baru kemudian tumbuh. Anak-anak, ternyata tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Karena tumbuhan tidak bisa bergerak,
Maka dari itu, untuk melindungi diri dari pemangsa, tumbuhan memiliki ciri-ciri khusus. Yang mana ciri-ciri khusus ini menyebabkan musuh atau mangsa tidak bisa memangsa tumbuhan tersebut. Nah, apa saja ciri-ciri khusus yang ada pada tumbuhan untuk melindungi dirinya dari musuh atau pemangsa? Mari kita pelajari. Yang pertama yaitu dengan durinya. Contoh tumbuhannya tangkai mawar, kemudian buah durian, buah salak, buah nangka, dan masih banyak yang lainnya ya anak-anak. Yang kedua yaitu dengan getahnya. Contohnya seperti pepaya, kemudian buah sawo, buah nangka, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dengan racun. Contohnya apa? Yang pertama yaitu tanaman kecubung, kemudian tanaman jarak, tanaman gabung, dan masih banyak lainnya. Yang keempat yaitu dengan baunya. Contohnya bunga bangkai. Yang kelima yaitu dengan bulunya atau rambut-rambut halus yang disebut dengan gulugut. Contohnya pada tumbuhan bambu dan terong. Yang keenam yaitu dengan kulitnya yang keras. Contohnya pada buah kelapa, salak, durian, dan lain-lain. Yang ketujuh rasanya. Jadi rasa pahit, rasa sepet, ataupun rasa sangat asam membuat pemangsa tidak jadi memangsa tumbuhan tersebut. Contohnya tumbuhan belimbing wuluh yang memiliki rasa yang sangat asam. Sekarang waktunya anak-anak ibu mengerjakan tugas. Anak-anak ibu diminta untuk membuat peta pikiran tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri. Nah, sekarang mari sama-sama kita baca teks berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Jojoa Disurjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.
Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartowirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, setelah membaca teks tadi, anak-anak diminta untuk mengisi peta pikiran berdasarkan bacaan yang telah sama-sama kita baca dengan judul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selamat bertugas anak-anak ibu, kerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Demikianlah video pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.